kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah. Pondasi-pondasi iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kita katakan memiliki 6 rukun. Pira rukun iman? 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadri khairihi wa syarrih. Ya rukun iman sinem niki. Kemudian kita kemarin membaca hal-hal yang berkaitan dengan iman. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan iman. Di antaranya kemarin yang kita sudah baca yaitu ya wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib enti Quran, wajib enti hadis. Kemudian yang kedua Rubin wah bahas tentang al bid'ah. Tentang Nabi, tentang bid'ah dan peringatan jauh-jauh lengan siaran bid'ah. Kemudian makin yang ketiga yaitu tentang ya segin terbaca makin zammut tafarruqi wal ikhtilaf. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang hinanya perpecahan dan perselisihan. Hinanya perpecahan dan perselisihan. Nah, piaran perpecahan pecah wah. Pecah. Nah, biaran perselisihan selisih. Ini pada ini barang. Nah, dalam Islam perpecahan itu hina. Perpecahan niki ndekna bagus. Perselisihan itu buruk. Ya. Di sini makin dikatakan laqad dzammallahu tafarruqa wa naha 'anit turuqi wal asbabil muaddiyati ilaih. Allah Subhanahu wa taala telah menghina perpecahan dan melarang kita dari segala jalan atau sebab-sebab yang mengantarkan kepada perpecahan. Jadi Allah ndekna demen kita perpecahan dan ndekna demen kita hambana pecah. Wa qad ja'atin nususu minal kitabi was sunnah. Dan telah datang dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis allati tuhadziru minat tafarruqi wal ikhtilaf, yang melarang kita untuk berpecah belah dan melarang kita untuk berselisih. Balak ini terpecah karena orang kata silai siaran Islam harus nebesupu. Siaran Islam harus saling demenang. Siaran Islam harus saling ngenti. Ia si taranin isi al-wala, ya loyal. Kemudian baro niki berlepas diri, harus terpisah kenca dengan kafir. Harus tegedekan dengan kafir. Ndak ada menang dengan kafir, no, harus tegedak. Dengan Yahudi makin tedemenang atau tegedekang, wajib tegedekang dengan Yahudi. Kan tegedekang kumbekna ya kafir soalnya musuh Allah.
Tidak boleh kita saling cintai, saling sayangin dengan mereka. Tidak boleh. Ya, lagu mun berdagang aja kanggo didagangin. Ya, kanggo dijual beli. Cuman saling demenang, terus bersupu. Ya, ini tidak boleh. Kita kembali. Dari Islam ingin kita ini seluruh kaum muslimin bersatu, saling ngenti, dan dilarang kita berpecah. Sehingga semua jalan yang menyebabkan kita pecah itu dilarang kita melewati jalan-jalan tersebut. Wa tubayyinu su'a aqibatihi. Dan Islam telah menjelaskan efek yang buruk dari perpecahan. Wa annahu min a'zami asbabil khudlani fid dunya. Dan perpecahan ini merupakan sebab terbesar hinanya kaum muslimin di dunia. Dengan Islam makin luwe atau sekedi? Luwe 2 miliar luwe dengan Islam no. 2 miliar luwe ini sedunia dengan Islam. Luwe berarti dengan Islam. Lagu karena lemah dengan Islam ku beda. Karena dia ada bersopo. Dia lemah karena tidak bersatu, pecah. Nah, makanya dikatakan di sini perpecahan menyebabkan umat ini lemah. Yang pun balah itu pecah. Ya, sehingga sebab terbesar lemahnya, hinanya makin umat Islam niki gara-gara mereka pecah. Wal 'adzabu wal khizyu wa sawadul wujuhi fil akhirah. Kemudian nanti mereka akan mendapatkan azab dan wajah mereka akan hitam nanti di mana? Di akhirat. Le dunia gina hina, gina teilat-ilat, gina terserbu, terserang. Kita Palestina noh. Ya, semili-mili jamaah dengan Yahudi noh ngobok-ngobok batur-batur teh semoton-semoton teh di Palestina. Semili-mili jamaah. Ya, kenapa? Karena kita pecah, kita lemah soalnya. Nah, perpecahan ini menyebabkan kita hina di dunia dan nanti di akhirat akan diberi azab, kemudian wajah niki menjadi hitam, bedang muka nu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian seperti orang-orang yang pecah dan orang-orang yang berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Maksudnya yaitu ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak ada marak dengan Yahudi, tidak ada marak dengan Nasrani yang mereka berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran. Datang Nabi Musa jauh kebenaran, entiknya si dengan Yahudi no kebenaran no, meninggal Nabi Musa bilinna kebenaran no, pecah ya Pak yuk. Datang Nabi Isa jauh kebenaran, ya begitu Nabi Isa bawa kebenaran, bersatu mereka bersama Nabi Isa. Begitu kemudian Nabi Isa diangkat, pecah dengan Nasrani no, macam-macam mengkuda. Nah, dengan Islam ndak nemara ino ngenda Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian seperti Yahudi, jangan kalian seperti Nasrani yang mereka berpecah setelah datang kepada mereka kebenaran. Ya. Nah, nengka kita dengan Islam begitu datang Al-Qur'an bersupu di zaman sahabat seke Islam no. Begitu Nabi SAW meninggal, mulai muncul akidah baru, ibadah baru, macam-macam baru-baru muncul. Payu pecah kaum muslimin no. Pecah atau enggak kaum muslimin makin pecah.
Padahal bahala ni itu si Allah ndak pecah kan? Lagu akhirnya pecah juga kita. Wa ulaika lahum adzabun azim. Dan bagi mereka yang pecah-pecah itu azab yang sangat pedih. Bagi mereka yang pecah azab yang sangat besar nanti di akhirat. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di akhirat ada wajah yang hitam, ada wajah yang putih. Barele akhirat arak dengan Islam wajahna putih, arak ya wajahna bedang. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun mereka yang hitam wajahnya, apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Dalam arti dia melakukan hal-hal baru dalam iman, akhirnya sugul dia dengan iman. Gara-gara itu bedang wajahnya. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab gara-gara kekufuran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang putih wajahnya, maka dia berada di bawah rahmat Allah, yaitu dalam surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga. Berarti arak dengan si bedang mukana, arak dengan si putih mukana. Ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, siapa yang putih dan siapa yang hitam. Beliau mengatakan tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Beliau mengatakan akan putih wajah ahlus sunnah wal jamaah dan akan hitam wajah ahlul bid'ah wal furqah. Berarti si bedang mukanya sayina ahlul bid'ah, dia hitam wajahnya. Si putih mukanya sayina ahlus sunnah. Di sini sahabat Ibnu Abbas mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah dan bersupu sekit. Kemudian beliau mengatakan ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah dan perpecahan. Menunjukkan sunnah identik dengan persatuan. Adapun perpecahan identik dengan api bid'ah. Ya, angka si mia itu pecah, napi mia itu pecah ini bid'ah nu mia itu pecah. Ya, bid'ah nom yaitu berselisih. Kenapa berselisih? Karena tidak sama caranya seperti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain ampun bersupu, kan bersupu sahabat karena semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahna marak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahna akhlakna marak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bersatu, bersupu ya. Nah, begitu dia mendatangkan cara baru, berarti tinggalangna si asli, miak baru. Antara baru kencebengan, pada atau berselisih? Berselisih. Baru kencebengan, pada atau berselisih? Pada itu berselisih, berselisih. Ini orang berselisih, ba'da itu balaknya itu berselisih. Nabi kenapa berselisih? Yaitu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa bongkotnya berselisih. Lain daripada yang lain. Kan bahasa Indonesia ini bahasa bongkotnya meliang tane. Apa Abu Sayyaf? Alwe berselisih. Ndek bahasa bongkotnya berselisih apa orang nu? Bersiang, kan bersiang kan?
Beselewahan, beselewahan. Lui bahasa anu. La ilaha illallah. Singkatnya ruana beda kah? Beda. Beda, ngombe kena beda, cocok ke? Balak ni itu beda-beda. Nah, akinda tu beda, beda lawan apa? Pada. Nih, akinda pada, maka harus marak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gin mia itu pada ino. Angka sahabat ampun pada akidahna karena selapuanna akidahna marak akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndarak beda sahabat, ndarak. Nah, nengke itu ni ampun beda-beda. Kumbe ampun beda-beda karena arak li antara itu berakidah ndek namara akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak tengah akidah baru. Ndak tengah ibadah baru. Ndak tengah akhlak baru. Nah, si baru-baru ini apa ranine? Bid'ah harana. Makanya Nabi kita mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah, selapu si baru bid'ah. Selapu si baru, muhdats artinya baru, hadithun, syai'un hadithun, sesuatu yang baru. Nah, si baru-baru ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah. Akan ndak tengang sesuatu si baru. Mun tenjau sesuatu si baru maka ginta beda. Ginta ngumbe beda. Lagu mun tecukupang diri tengadu si bengan. Besi bengan no ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukupang diri ngadu si bengan, makanya bengan bahasa Arabna as-salaf ngene. Sesuatu yang dulu, para orang-orang yang dulu. Saya angka sesuatu yang dulu itu orang-orang dulu itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kena dakwah salafiyah ini. Dakwah dengan si laik no. Yaitu Rasul dan para sahabat. Nah, berarti di sini yang menyebabkan perbedaan, yang menyebabkan perselisihan, perpecahan, Nabi nyebabang ya. Nabi nyebabang ya sesuatu yang baru. Yang tidak dibawakan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sesuatu yang baru niki semuanya bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jadi pertama tadi kita katakan Allah melarang kita berpecah. Si kedua, sebab perpecahan adalah kebid'ahan. Kalau sudah jelas Allah melarang kita pecah, berarti hilang anggapan bahwasanya perpecahan itu rahmat. Ngenteng anu. Kenapa lae pecah no rahmat ngenteng anu. Deneng anu oke. Justru perpecahan itu dilarang oleh Allah balakna itu. Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu. Ndak ada marah dengan si pecahino ngene. Saya si pecahino ngene Yahudi dan Nasrani. Berarti nang kesuruhna itu pecah atau balakna itu pecah? Balakna itu pecah insyaallah subhanahu wa taala. Si kedua sebab perpecahan Nabi sebab perpecahan kebid'ahan. Begitu kita melakukan kebid'ahan maka beda kita. Beda dengan siapa? Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun teu beda kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah atau ndek? Pecah itu berarti. Pecah kanca sai. Pecah kanca Nabi teh deh. Pecah kanca Nabi teh kerepot itu. Yang engkau boleh akhirat dengan singgawi bidah ansiuna ya lengan telaga no. Siuna ya. Kenapa? Karena tidak dia mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecah ya kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, angka kau nyonya ndak tegawi bid'ah nu. Oh nyonya. Baik. Jadi di sini sahabat Ibnu Abbas mengatakan putih wajah ahlus sunnah dan hitam wajah ahlul bid'ah. Wa qad dallatil ayatu ala dhammit tafarruqi wa khuturatihi 'ala al-ummati fid dunya wal akhirah. Wa annahu sababu halaki ahlil kitab wa hum al-yahud wan nasara. Bahaya nih jaga nih. Bahaya teler wah nih. Tadi air nur mana? Masih ngantuk? Minum ke? Minum? Hah? Minum nih. Ayo minum. Ambil. Nah, minum. Mau teler ya, Bro. Ah, roh doang. Ayo minum biar enggak ngantuk. Baik. Tadi itu ayat pertama melarang kita berpecah. Kemudian ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Allah berfirman di surah Al-An'am, sesungguhnya orang-orang yang memecah agama mereka, subhanallah. Pecahna agamana? Ya, wa kanu syi'a. Dan orang-orang yang memecah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Ini bahayanya kelompok-kelompok nih para jamaah. Enggak jangan berkelompok-kelompok. Mari pegang agama, loyal kita di atas agama. Ya, bukan di atas kelompok, bukan di atas yayasan, bukan di atas ormas, bukan di atas ponpes, bukan. Tapi kita loyal kita di atas agama. Mbe jaya si sejalan dengan agama enti wah ini apa-apa yayasanna, apa-apa pondokna. Jelas ya, ndak jangan berkotak-kotak isi apa rana dunia ini. Yayasan dunia atau ndek? Dunia ini. Pondok dunia atau ndek? Dunia ini. Jangan loyal dengan yayasan tapi loyal dengan agama ini. Kita kembali. Innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah agama mereka dan mereka wakanu syi'a dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau bukan termasuk mereka ya Muhammad sedikit pun. Dengan si mecah agama ini ya, ndek dia termasuk mereka ya Muhammad. Saya ngone ngentes si macah agama ini no, saya no si miyak sesuatu si baru. Ya, nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari yang pecah-pecah itu. Ya, innama amruhum ilallah, karena urusan mereka itu diserahkan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, dan di akhirat kelak mereka akan diberi kabar tentang perbuatan mereka. Berarti Nabi dah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perpecahan itu. Ya, angkan dia cocok lihat Quran ke Nabi berlepas diri dari perpecahan, tiba-tiba pengenang ikhtilafu ummati rahmat ngemping. Ya, nah binten ini ngerahmatang ya perpecahan no. Justru bala itu pecah. Bala ini terpecah. Ya, suruh ini terbesupu, ngombe cara terbesupu tulak tipa Al-Qur'an, tulak tipa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya dari dua ayat ini bisa kita ketahui perpecahan niki nyebabang itu binasa le dunia, binasa endah le akhirat. Ya, ngone pertama Allah bala itu pecah. Si kedua sebab perpecahan adalah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ketelu perpecahan ini sebab kita hina di dunia dan sebab kita diazab di akhirat.
Kemudian dikatakan wa ammas sunnatu faqad ja'at fiha ahaditsu katsiratun fi dhammit tafarruqi wal ikhtilaf. Adapun dalam hadis sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan dilarangnya kita pecah, dilarangnya kita berselisih, wal hatsu 'alal jamaah, dan anjuran agar kita berkumpul berjamaah. Famin dzalika, diantaranya ma rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud an Muawiyah radhiyallahu anhu. Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari dia berdiri Muawiyah, kemudian dia mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Muawiyah mengatakan, suatu hari pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahlil kitab. Ketahuilah para sahabat, bahwasanya ahlul kitab dahulu mereka iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ahlul kitab dulu pecah menjadi 72 golongan. Ahlul kitab pecah jadi pira? 72. Dengan Arab mun luwek bepe no 70 ngana. Mun nganang 70 no luwek wah kana ni no. Ndek na 70 no yang diinginkan. Ndek lagu mun nganang 70 ya luwek wah. Pada marah ita pira luwek na satak nganteng na misal. Apa kana satak ya luwek ndek ke satak no kana meleang. Pira luwek na domas nganteng na samas nganteng misal. Ndek na samas you know meleang tekan lagu luwek nganteng na. Nah dengan Arab mun nganang 70 luwek wah you know. Nah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya umat niki ahlul kitab pecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummah, dan umat ini sataftariku ala 73 millah. Umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Beluian pecahan Islam atau pecahan ahlul kitab? Pecahan Islam luian 73. Itnatani wa sab'una finnar. Nabi mengatakan 72 di neraka. 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan enggak sekele surga no. Sekele surga. Saisile surga ino wahiyal jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu itu adalah yang berkumpul, ngana? Yang satu itu adalah yang berjamaah, ngana? Berjamaah kanca sai, berjamaah kanca sai, kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ino ning surga. Angkat berusaha ndak terpecah kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun terpecah kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam, beaning ta ginta ta maaning salak sopuk lengan si 72 ino. Tona aning tetama. Oleh karenanya jangan pecah, ngombe kenana jangan pecah dendek bilin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menti terus, dak ka mesak-mesak pe. Dak ka empom-empom pe. Enti ino ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka EP masuk al-jamaah, berkumpul, bergabung, berjamaah, bergabung kanca sai, kanca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti mun terlepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mbe aning teh pecah aning salak sopuk lengan 72 tadi. Jelas kini masalah perpecahan ini. Ya. Kemudian dikatakan faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi iftiraqi ummatihi ala 73 firqah.
Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwa umatnya pecah menjadi 73. Kali sekali maksudnya 70 telunde ke pas 70 telunde lagu ya luwe lebih banyak dari perpecahan Yahudi dan Nasrani. Ithnani wa sab'una finnar la raiba annahum alladzina khadu ka khawdil ladzina min qablihim. 72 mereka itu di neraka, dan mereka ini sama seperti umat-umat sebelumnya. Persis wah marah umat sebelumnya. Ngumbian kun umat sebelumnya marah ngone ya, mereka didatangi oleh Nabi Musa. Setelah Nabi Musa meninggal, bilinna ajaran Nabi Musa. Bayu temaning 70-an perpecahan ini. Datang Nabi Isa, diangkat Nabi Isa ke langit, bilinna ajaran Nabi Isa. Bayu tema yaning perpecahan si 70-an ini. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilinna ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayu tema aning si 72 golongan. Angka si 72 ini taman neraka niki pada ya marak 70-an si le ahlul kitab, yaitu le Yahudi dan Nasrani. Thumma hadzal ikhtilaf alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imma fid dini faqat wa imma fid dini wad dunya thumma yaulu ila din. La ilaha illallah. Dan perpecahan ini disebabkan oleh pertama karena perkara agama. Gara-gara beda dalam beragama akhirnya pecah. Ara endah ye si pecah gara-gara dunia. Beda masalah dunia akhirnya pecah. Pecah le masalah dunia jauhna terus aning masalah agama ngana subhanallah. Ya, wa imma fid din wa dunya thumma yaulu ila din. Pecah gara-gara dunia terus petayangna dalil dunia nu. Pecah gara-gara sakit nu abang, si sakit nu kuning. Si kuning terus miak dalil bahayana abang. Abang miak dalil bahayana kuning. Pecah payo kaum muslimin. Ini ke pecah dengan Islam gara-gara dunia. Luwe gara-gara harta warisan dia pecahi saling semate ya waliyadzubillah. Gara-gara beda partai pecah payu, gara-gara beda pepecah. Ini perpecahan dalam masalah dunia. Marang kata singone nah gara-gara beda yayasan, beda ormas, beda pecah payu, pecah. Beda mazhab, pecah payu. Terus mazhab A meta yang dalil buruknya mazhab B. Mazhab B meta dalil buruknya mazhab A, saling tuduh terus. Jadi padahal asalnya dia berselisih gara-gara perkara dunia, terus perkara dunia ini dibawa ke dalam perkara agama, pecah akhirnya terus. Nah, ini semua sebab-sebab pecah niki tinggalkan dia, tinggalkan. Agar tetap bersatu bersama kaum muslimin. Wa ala kulli hal, terakhir, wa ala kulli hal fa innal furqata wal ikhtilaf la budda min wuqu'iha. Perpecahan ini sudah ditakdirkan pasti terjadi. Kah? Pasti terjadi perpecahan ini. Padahal mana bala ini terpecah. Lagu Nabi ente pada itu sallallahu alaihi wasallam, umat ini gina pecah. Berarti gin terjadi atau ende? Gin terjadi, pasti terjadi perpecahan ini. La budda min wuqu'iha fil ummati war rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadziru ummatahu minhu liyanju minal wuqu'i fihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kita akan perpecahan ini agar kita selamat dari perpecahan. Ndak jangan temilu pecah. Mari bersupuk. Bersupuk dengan siapa? Bersupuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Jangan mau dikotak-kotakkan, jangan.
Ya, loyal kita kepada Islam, loyal kita kepada kaum muslimin, ya, dan terus pegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang kita baca tadi kita bisa ambil faedah, ya, pitu tene catatan tidak faedah kurang lebih. Pertama, Islam melarang kita untuk berpecah. Islam bala itu pecah, bukan justru nyuruh itu pecah. Kenapa ngone ngenang perpecahan adalah rahmat, ngempe ngono. Rahmat itu bagus atau cengesan rahmat? Bagus rahmat, berarti pecah ini bagus berarti. Ya bagus ke pecah no. Ndek no bagus. Apalagi ngone arti yang pecah artinya sarak, ngempe ngono. Gak bagus ke sarak no. Kan ini bagus. Dari itu milih sarak nih. Milih berumbu justru. Ya, sarak ditemilih. Nah, kembali. Jadi Islam melarang kita pecah. Ya, justru Islam nyuruh itu bersuku. Kemudian yang kedua, faedah kedua, meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebab terbesar terjadinya perpecahan. Sebab terbesar terjadinya perpecahan adalah meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah ketiga tadi dari yang kita baca bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari perpecahan. Ini tanggung jawab Nabi itu mun terpecah itu. Karena wabala ini terpecah. Ya, bala ini terpecah. Tiba-tiba nengka pecah itu, ini tanggung jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barak dia berlepas diri dia dari perpecahan. Yang keempat, perpecahan ini sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Yang kanda milih terpecah karena mun terpecah binasa itu le dunia, binasa itu le akhirat. Kemudian yang kelima, ya, perpecahan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia lebih banyak jumlah perpecahannya dibanding dengan perpecahan umat-umat terdahulu. Dengan Islam pecah jadi pira? 73. Dengan Nasrani pecah jadi pira? 72. Dengan Yahudi pecah jadi pira? 70 seke. Berarti besi luwian pecahannya dengan Islam atau sebelum Islam? Dengan Islam luwian. Ya, jadi perpecahan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lebih banyak daripada perpecahan di umat-umat sebelumnya. Yang keenam, perpecahan bisa disebabkan oleh perbedaan dalam beragama, ya, atau juga perbedaan dalam dunia. Angka apapun sebab-sebab perpecahan entah sisi agama maupun dunia sedih ilangang ya mun tahu ini gen mecah itu maka tinggalkan dia karena persatuan niki nikmat luar biasa ya perpecahan niki kehinaan yang luar biasa. Terakhir yang ketujuh yaitu pasti terjadinya perpecahan di kaum muslimin. Dengan Islam ini pasti negin pecah. Pira pecah nang ngenteng one 73. Pasti gina pecah. Karena kita sudah tahu dia akan pecah, maka mari ndak telengah, ndak tenoak-noak. Ya, mari teguh-teguh enti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mun terlepas ya maka gin tekeslam aning salak supu lengan 72 golongan tersebut. Akhirnya tekeslam enti teguh-teguh begampong teguh-teguh le sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dia yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan nanti setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan ya.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah. Sila menara saya dulu, masya Allah. Becat jemaah ya, mainkan. Saya dari 73 golongan nih. 73 golongan. Terus Kesara 2, 72, 8 niki. 72 ngelampar niki. La ilaha illallah. Kalau yang ngelampar. Saya ya selina anti sunnah dan Rasulullah. Ya, si sayyidina si aslina si nganti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus mohon penjelasan. Apa kita jelasan ini? Kan jelas wah ini. La ilaha illallah, aneh-aneh doang gue sayap ini. Iya, jadi dalam hadis yang sahih tadi, hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ya, dan yang lainnya meriwayatkan bahwasanya Islam ini gina pecah jadi 73 golongan. Bemangkin doang tegita luwe perpecahan wah, luwe wah. Ara Mu'tazilah, ara Jahmiyah, ara Rafidah, ara Syiah, ara macam-macam arana. Ya, Murji'ah, ara Khawarij, luwe jenis-jenisnya. Ya, angka itu ngono kurang-kurang teguh bagus kacamata no salah enti wah. Salah regem wah. Ya, jadi perpecahan pada umat Islam pasti akan terjadi. Ya. Bahkan sudah terjadi. Sehingga kita nengke harus onya-onya. Harus onya-onya. Nengke seolah-olah itu gintaning surga ngono lagu le rurong le julun ta ara 70 telururung ini gintaning surga lagu negara le julun ta 70 telugang selapu gang nang ne rurung surga na selapu nang nang ngono 70 telu ini bingung atonde bingung itu ana 2 telu ngono ba molah itu kita ya mendo kakal-kakal seke ngente ne 70 telur rong le julun teh ne 70 telu gang anu ne 10 doang gang no kan pinang wah itu nembe kule ka ini ne ngenteng anu ne 70 telu ne ya. Dan satu-satunya cara mengetahuinya hanya dengan menimbangnya menggunakan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat yang kamu pelajarin Quran dan Sunnah no. Yang kita pelajarin Quran dan Sunnah nu karena tono tau dijelaskan ciri-ciri tentang jalan itu ya ciri-ciri ngene kun rurong no ngono ya sehingga kita bisa tahu oh ini dia jalannya ngente ngono. Lagu nak kemudian arah ilmu te bekas sok te coba-coba ngente ngono temui teleka leka salah aning teteme mbe ujungna neraka ujung ni mun ujungna burne je molah itu tulak ini molah itu tulak mun gawar ujungna molah itu tulak ni neraka ujungna. Yang kak pun itu bau ini gin main-main, itu bugin ngeremeh-remehang ya, dan sudah dikasih tahu kita ginara 70 telu, bahkan 70 telu no bukan 70 telu 70 no yang diinginkan lagu yang luwe gati rurong ino luwe gati. Ya, makanya diingatkan kita addu 'alaiha bin nawajid. Keke yana tegu begitu sudah tahu ini rurongnya kah ino lekain. Ndak ada nyoba-nyoba ngelekain rurong si lain. Ya, apalagi ternyata rurong sunnah ini ya runtak, ya luwe duri, ya bebak. Ya benang terus rurong bid'ah no masya Allah senger ida.
beraspal, elen sang berhasil ya endah. Ada rurung sang Arab ada bidadari ngono ngipasi dah seret. Lagu ujungnya apa? Neraka waliyadzubillah. Lagu rurung surga ya runtak, lebih betuna, beduri betuna. Bahkan buktinya ngaji sunah pelentong nih deh. Dengan oke sumpah nih deh. Ayo Wahabi ngana ya macam-macam ngana. Ya runtak rurung soalnya. Ya runtak rurung. Ya, jadi rurung sunnah niki runtak. Bahkan para nabi terdahulu, nabi-nabi lain disiksa oleh kaumnya, diusir dari desanya. Nabi-nabi lain ini bahkan ada di antara mereka sampai dibunuh di antara mereka itu. Karena rurungna marangona ya runtak rurungna ya luwih longkak, dina lumbuk, dina hot mic ke bahasa nengkeuna. Ya, sehingga kurang-kurang sabar ten ditemilih ngelekain dia. Begitu leka le rurung sebelah, masya Allah, kan ini aja beraspal ini yang ngenteng luwe lulu le di kiri kanan, lagu ujung nembe neraka ujungna. Oleh karenanya ke addu alaiha bin nawadhij, keke yang adu gigi geraham, ndak ada jaka lepas. Ya mudah tahu ini ya rurung si kena ino, ini ya rurung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mari jalani dia dengan berbagai rintangannya. Ya lekain ya, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan. Enggak seke ino darah dua ino, enggak seke ino. Lengan 70-an rurung ino enggak seke ino. Rurung si tembus haning surga. Setelah kita berusaha ya, maka mari sila teperbanyak ngendeng tipa Allah. Ake ne tunjukang ite rurung si kena ino, dan ake ne istiqomahang ite le atas rurung si kena ino sampai ne cabut nyawan te isi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahu taala a'lam. Sila mesiara ke, sila ke. Dengan digawe bid'ah, ada yang dengan bid'ah hasanah. Terus bid'ah hasanah ini yang muncul pada zaman lain. Dengan singgawe bid'ah bedalil ya ngadu bid'ah hasanah. Piran muncul ya bid'ah hasanah no. Muncul sejak munculnya kejahilan. Ya, karena selapu bid'ah sesat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selapu bid'ah kullu ngene Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu menunjukkan seluruh bid'ah itu buruk, sesat. Ya, kemudian beliau mengatakan kullu malik kullu dhalalatin finnar, selapu si sesat inole neraka. Munangano arak ke sesat si aning surga. Arak ke bendenara. Ya mundenara sesat aning surga, bendenara edah bid'ah hasanah. Karena selapu bid'ah sesat. Selapu sesat neraka. Ya, selapu sesat neraka. Berarti mun tengenang kulu ino artinya dina selapu ngentengenang berarti arak ke ya sesat yang tidak ke neraka kan enggak ada. Dan dalil-dalil juga menunjukkan demikian. Mun kita pendalilannya tentang adanya bid'ah hasanah niki wah bantah terubin, wah bahas terubin. Ya, di antaranya mereka berdalil tentang anjuran bersedekah. Ya, Nabi ente berbahasa ya bahwasanya yang bersedekah pertama kali itu dia telah melakukan sunnah hasanah. Ya, dia telah melakukan sunnah hasanah. Ya, terus dikatakan sebagaimana ada sunnah hasanah, maka ada juga bid'ah hasanah. B contoh bid'ah hasanah, contohnya salat tarawih. Contohnya salat tarawih, Umar mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini ya tarawih ini. Sebaik-baik bid'ah tarawih.
Taraweh bid'ah ke taraweh? Wah, Nabi itu taraweh? Wah, ya taraweh. Oh, mungkin maksudnya Umar yang berjamaah taraweh. Karena di zaman Umar taraweh ngono ndek na berjamaah, tene dua dengan, nule bucu dua dengan ngono. Taraweh kemudian disatukan oleh Umar dengan menggunakan satu imam. Ubay bin Ka'ab langsung jadi imam. Kemudian Umar mengatakan, inilah sebaik-baik bid'ah. Karena di zaman Abu Bakar tetap berpisah-pisah dengan tarawih. Kemudian dia mengatakan, ini sebaik-baik bid'ah. Berarti ini bid'ah baik. Ngono. Ketuanya tarawihnya bid'ah ke? Ngono. Bid'ah ke tarawih? Ndek bid'ah sunnah tarawih itu. Berjamaah ngadu ke imam bid'ah ke? Ndek Nabi ente wah ya. Di awal-awal turun syariat tarawih ke Nabi ente tarawih. Ya jadi imam, sahabat jadi makmum. Malam kedua Nabi ente jadi imam, seri berumbu sapno di malam kedua. Malam ketelu Nabi ente jadi imam, sabol masjid nu si dengan. Jadi seri suwi Ramadan seri luwe dengan salat. Munita seri luwe Ramadan seri sekedi itu salat. Sahabat lain malam pertama sekedi salat. Malam kedua mulai sabol setengah masjid. Malam ketelu sabol masjid no. Berarti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dia berjamaah. Malam keempat ndek sugul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ndek sugul karena takut jangan-jangan nanti diwajibkan oleh Allah tarawih itu. Kalau diwajibkan kan repot kita. Salat 5 waktu ini doang luwe itu congang ini. Apalagi salat tarawih wajib malik urung itu berdagang kelem-kelem. Ya, nah itu yang dikhawatirkan, ndak jangka wajib. Akhirnya beliau tidak keluar. Karena selama beliau masih hidup, syariat itu bisa berubah-ubah. Ini berubah-ubah. Nah, begitu beliau meninggal, maka tidak akan ada lagi perubahan syariat. Beje si sunnah, gina sunnah selama-lamanya. Nah, di saat beliau meninggal, sholat tarawih hukumnya sunnah, hukumnya mustahab. Makanya Umar tidak lagi khawatir nengke menekumpulang seluruh dengan sholat tarawih dengan satu imam. Dia nak khawatir Malik Umar wah gin berubah hukum ini. Lagu mulai zaman Nabi SAW, Nabi terjadi imam, kemudian sahabat luwe bersable mudi, masih ada kemungkinan bisa jadi nanti tarawih ini berubah hukumnya menjadi wajib. Karena kekhawatiran ini sudah tidak ada di zaman Umar, maka Umar mengumpulkan para sahabat sholat dengan satu imam. Dan Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Apakah bid'ah di sini yang dimaksud adalah bid'ah sebagaimana yang kita pahamin? Tentu bukan. Kemarin kita sudah bilang bid'ah yang dimaksud Umar di sini adalah bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah dari segi apa? Bahasa. Karena kita bilang kemarin bid'ah dari segi bahasa sama dengan sunnah. Kering sekali. Bid'ah dari segi bahasa sama dengan sunnah. Tapi bid'ah dari segi istilah lawan daripada sunnah. Nah, nengke Umar di sini mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Maksudnya apa? Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata bid'ah dia gunakan, tapi maksud dia adalah sunnah. Karena bid'ah dari segi bahasa sama dia dengan sunnah. Makanya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini Umar ini. Umar sahabat yang paling dikenal. Ya, dia berani main-main dengan kebid'ahan. Manusia paling tegas. Ya, mau narak dengan ngenang ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung nunjuk dengan no, tertunda ke ini, ngena. Dengan Nabi ke ini, mundik dia datang saksi ku nyambok tidak, ngena. Mau narak dengan rani ngenang ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dipastikan oleh Umar, tertunda ke, ngena. Mundik narak saksi ndak ku mecut tidak, ngena ngena.
Dalam arti dia sangat tegas tentang sunnah. Dia nerani dengan ngarang-ngarang tentang sunnah. Ya, oleh Umar ini. Makanya Umar dikenal sangat kuat memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan Umar ini disalahpahamin. Dikirain ucapan ini sebagai bolehnya bid'ah hasanah. Ya, padahal yang dikatakan bid'ah di sini apa? Tarawih. Tarawih ini bid'ah atau sunnah? Sunnah tarawih ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi dari pendalilannya terbantahkan semua dalil-dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Sehingga bid'ah hasanah itu tidak ada. Ya, yang ada kullu bid'atin dhalalah. Itu yang ada. Kapan munculnya? Dia muncul di saat kejahilan tersebut muncul. Ya, adapun pembagian ulama-ulama kita mengatakan ini bidah hasanah dan sebagainya. Coba lihat apa yang dia contohkan dalam bidah hasanah itu. Ya, misalkan Imam Nawawi atau Imam Syafi'i dikatakan demikian. Ternyata yang dia contohkan adalah sekolah. Sekolah bidah ke sekolah? Bukan. Jamaah mengumpulkan mushaf. Ini semua dikenal dengan istilah ya al-masalih al-mursalah. Ya, sesuatu yang dilakukan untuk kemaslahatan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkannya mushaf ini untuk menjaga keutuhan wahyu. Arah manfaat, arah maslahatnya. Ya, adanya sekolah juga untuk mengembangkan pendidikan agama, ada maslahatnya. Ya, itu dikenal dengan istilah al-masalih al-mursalah. Wah, itu bahas masalah masalih al-mursalah. Dek man ruana baula masih perlu pengajian berarti. Masih perlu tekaji kah? Ada yang. Ya, intinya marasingone tulak marasingone jaga persatuan. Nino intinya juluk kah? Masih pelajaran yang perlu kita pelajari. Wallahu taala a'lam. Masih arak ke? Oke, EP terakhir. Oh, kedua arak balik ngangkat ke? Sila. EP. Syahid ke Islam, dua beriman, telu ihsan. Hukum apa nu? Te Islam nu keen. Pertama te Islam, dua te iman, telu te ihsan. Kumbe ke hukumna. Jadi agama ini berdua telu tingkatan. Agama ini berdua telu kelas. Telu apa? Kelas. Ara kelas seke, kelas 2, kelas 3. Kelas seke arana Islam. Kelas seke arana Nabi Islam. Kelas 2 arana kelas 2 arana iman. Kelas 3 arana ihsan. Ya. Kelas seke ini kelas paling rendah dalam beragama. Yaitu maruna berislam. Munuh terus mengamalkan Islam bareh teh kelas ya. Arane iman, kuat iman wah. Terus dia mengamalkan iman teh kelas ya arane ihsan. Ihsan paling atas. Biaran ihsan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Siaran ihsan EP beribadah tipa Allah seolah-olah epeng kita Allah. Mun yakpeng kita Allah, yakinilah bahwasanya Allah kita EP. Berarti selalu merasa diawasi oleh Allah. Yaran ihsan. Dan itu yang kita inginkan semua mungkin. Selapuan temangkin bertujuan ngumbe cere ake te sampai derajat al-ihsan. Yaitu selalu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ini tujuan ini. Luwe dengan makin tujuan beribadah, akhirnya jerak beribadah. Ada ke dengan marah inu. Iya tujuan beribadah, tujuan sholat, akhirnya tamat sholat. Tujuan puasa, akhirnya jerak puasa. Ini tujuan yang salah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sampai beliau meninggal. Ya, dan contoh dari al-ihsan adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Jadi tingkatan agama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ita kelas pira ita bagi takdiri masing-masing. Ya, mun masih maksiat ngono be masih Islam ini. Masih ngemot masih Islam. Ya, lagu munah hilang maksiat, ya fokus kita beribadah, tidak ada kewajiban yang kita tinggalkan, tidak ada maksiat yang kita lakukan, maka iman tok toh. Ya, amun wah denara maksiat tegawe, denara kewajiban tinggalang te, terus rombok te malik ngadu yang mustahab. Salat sunat luwe, puasa sunat luwe, mereka dinamakan yatasabaquna fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka inilah dia yang kelas 3, kelas 3 ini. Lagu mun masih ara maksiat gawe te bekelas seki ini masih. Ya, ara ki maksiat ini. Mun ara maksiat berarti kelas seki masih nu. Mun wah denara maksiat, denara kewajiban bilin pe ngono lagu sunnah nu masih ada yang maka kelas 2 wah. Ya, mun wah denara perintah tinggalang pe, kemudian denara maksiat gawe pe. Kemudian dalam hal yang mustahab, berlomba-lomba mengamalkannya. Dalam hal yang makruh, we tinggalang pe ya. Ini pemilih kita makruh, apalagi haram. Maka inilah orang yang berada di kelas 3. Dan subhanallah, ini ya tiap turun ini. Kadang-kadang kelas 3 bareh jemaah kelas 2 ini berari. Sulitnya kelas sekian ini berari malik. Jemaah ini malik kelas 3 ngono turun tayak ya. Ya. Mun sekolah kan ngulung entang ya tahu kelas 3 wah. Ini ndi mun agama ini turun tayak. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, berumbuk dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Angka EP dak ka oleh kelas 3 nang ke ini. Ndak man apa rana percaya diri, ndak man apa rana? Ndak man pede lalu, ndak man sadu diri kah? Karena hidayah di tangan Allah. Luwe dengan wali atas, tiba-tiba kelas seki, tiba-tiba jarak sekolah, tiba-tiba DO drop out, tiba-tiba terpecat, ngombe kenana dipecat, murtad kelengan Islam. Di saat dia keluar dari Islam, di sana dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama masih hidup dia teman aman para jemaah. Dak ka piwale kelas 3 ke. Dia teman aman. Ya, oleh karena mari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nesade ite keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kah? Mudahan becat. Yeah. Keburukan ya. Jadi pertanyaannya Ustaz, bahasa dengarkan bahwa duit para imam tobat. Luwe para imam no tobat. Tobat ngumbe. Tobat dari akidahnya. Lalu tidak orang tobatannya tetap masih memarahi sebagai umat Islam. Apakah Pulang kumbena? Luwe dari imam no tobat terus duit imamnya bahwa duit imamnya tobat sama tidak tobat dalam masalah akidah. Jadi pertanyaannya, apakah ada seorang ulama atau imam yang berdosa karena waktu batangnya Oh ya, masya Allah. akidahnya dia tapi sebagai Islam masih dia. Nggih. Jadi imam ini kan luwe iya tobat.
Dia dahulunya berakidah akidah yang salah. Kemudian bilin akidah no. Lagu nangke pengikutnya masih ya berakidah marah akidah imam yang dulu. Apakah sekarang si imam tetap dapat dosa ke? Karena dulu dia sebagai imam di akidah yang salah itu. Maka kita katakan seorang imam amun tobat harus dia umumkan taubatnya. Harus dia umumkan taubatnya, sehingga begitu dia umumkan taubatnya terus masih arak dengan nurut dia, maka dia sudah berlepas diri dari akidah yang salah itu. Angka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kepadanya dinisbatkan akidah Asy'ariyah. Li awal-awal beliau akidahnya Mu'tazilah. Mundit yang salah 40 tahun ya jadi imam le Mu'tazilah itu. Karena kebetulan bapak tirinya imam Mu'tazilah. Ya. Abu Ali Al-Jubba'i mundit salah aran amak tirina. Iya, karena amak tirina imam Mu'tazilah akhirnya milu ya jadi imam Mu'tazilah. Pinter luar biasa Abul Hasan Al-Asy'ari. Setelah 40 tahun dia belajar tiba-tiba hilang ya. Menyendiri entah di mana. Selapu dengan mite ya. Setelah dia hilang terus muncul langsung naik ke mimbar. Tayak le mimbar. Karena dia imam ini. Sehingga selapu dengan gita yang ngumbe ini imam ini le mimbar. Tayak le mimbar terus beliau mengatakan, "Saya umumkan ngana. Hari ini saya meninggalkan akidah Mu'tazilah sebagaimana saya melepas jubah saya ini." Kenapa disebut jubahnya? Berarti dia umumkan angkuna yang membatalkan akidah Mu'tazilah. Sehingga muna'ara dengan masih ngenti akidah Mu'tazilah yang dia sebarkan dulu, maka Imam Abul Hasan tidak lagi dia tanggung jawab. Karena dia sudah meninggalkan akidah ini. Dan lagu sayangnya setelah dia dari akidah Mu'tazilah, dia ke akidah Kullabiyah. Akhirnya muncul sifat 20 ini. Ya, muncul sifat 20. Dan setelah beberapa tahun dia di akidah Kullabiyah ini tobat malik daitna kebenaran. Dia kemudian mengatakan, "Saya kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah." Akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ngana? Tulah tipe akidah Imam Ahmad bin Hambal. Untuk mengumumkan itu miyak ya kitab Arana Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah haran. Kitabnya nyebar di mana-mana. Ya. Nah, nengke dengan si ngikutin ia di masa dia berakidah Kullabiyah ini, maka dosa orang-orang ini ndek nekena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena beliau sudah berlepas diri. Bukti berlepas diri kitab Nainu Al-Ibanah. Ya, walaupun juga di kitab Al-Ibanah masih ada beberapa bau-bau Mu'tazilahnya, bau-bau Kullabiyahnya masih ada di kitab itu. Ya, lagu intinya dia sudah berusaha ingin kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Saya Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. Angka Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik pada akidah ninu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lagu aneh nih itu ditemile berakidah pada akidah dia. Lain dengan temit akidah Malik. Papa fikih jemile tembaiti fikih Syafi'iyah, fikih Hambaliyah, mun akidahna ditemile baiti lain dengan temit akidah. Kena aneh itaran ini. Ya. Nah, intinya bahwasanya seorang imam kalau dia bertobat kemudian diumumkan taubatnya, maka bersih dia dari dosa. Orang-orang yang mengikuti dia dengan akidah yang lama, setelah imam mengumumkan taubatnya, maka si imam tidak kena dengan dosa tersebut. Lagu mana tobat teduk tobat. Ndek na umumang tobat ndek na umumang kebatilan akidah dia yang sebelumnya, maka si imam tetap dia mendapatkan dosa pengikut-pengikutnya. Jelas ya, makanya ustadz kita Ustadz Mahsun yang dari Belencong, ya rahimahullahu taala, udah meninggal beliau rahimahullahu taala. Dulu kan
Nabi arana akidahna akidah Asy'ariyah bengentengan. Ya, setelah beliau menerima akidah Ahlussunnah wal Jamaah niki, badana murid-muridna. Muridku ternyata salah, aku laek ngana. Nih si kena nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap nadit muridna badak sih ya. Lagu begitu na badak muridna, astaga Wahabi wah ustazah ngana. Setiap na badak muridna selalu dibilang Wahabi wah ustazah negah ngana. Ya, belagu kah beliau tetap sabar, terus badak ngono murid-muridna. Engkuna siwah meninggalkan akidah sebelumnya. Ya, jangan ngono engkun. Ara endah ya lengan Lombok Tengah mirip mara ini. Dia imam sebuah kelompok ya yang sesat dengan ngono. Kelompok sesat. Setelah dia taubat, badakna anak muridna. Angkun sesatna kelompok ini. Lagu muridna nang apa? Astaga Wahabi tuan guru tuah. Justru ditinggalkan dia oleh muridnya. Tapi intinya dia sudah menjelaskan kesalahan akidah-akidah sebelumnya. Munah jelasang ya berjerai mu dosa. Lagu munah tobat teduk-teduk dia dah jelasang, maka tetap dosa orang-orang yang mengikutinya tetap dia kena. Ya, guru tersebut. Bayaruana para jamaah tengendeng maaf ini pelo gati kelam ini. Ya, masalah. Ya kedong mai idapna soal ini. Yang pernah pelo ini tengendeng maaf kah? Ya, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita baca niki bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelumnya para jemaah yang umumkan nggih jadi kita akan ada tablik akbar Le Islamic Center Mataram Hubul Waton. Ya, kita akan ada tablik akbar di sana diisi oleh atase kerajaan Saudi Arabia, kenca dua syekh dengan kerajaan Saudi Arabia. Nah telu gini isi tahun di tablik akbar ini. Le jelo Senin. Ya, jelo Senin jarak salat asar. Dan kita diminta ke sana teketu menghadiri tablik akbar ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu tebarang-barang ketu ya menghadirinya te salat asar tono berarti berangkat dengan tene jarak zuhur kah ya sambil jalan-jalan ngono seret ada yang lekakan sampai di sana kemudian kita salat asar terus menghadiri tablik akbar ya niki jadi syiar sebagai syiar dakwah sunnah niki ya jadi sangat diharapkan kehadiran bapak-bapak ibu-ibu kita hadir di sana ya mengikuti tablik akbar dari 3 syekh tersebut. Kemudian malam Rebunya terus nanti di markas baginya ke terami-rami dah 2 kali tablik akbar ini. Pertama di Mataram Islamic Center Hubul Waton niki, kemudian malam Rebunya di markas. Ya, sile Mataram jelu Senin sore. Ya, jelu Senin sore jarak asar jelu Senin, makin jelu Nabi makin Jumat, jelu kelam Sabtu berarti Sabtu, Ahad, Senin kali telu jelu kan. Ya, berangkat rame-rame ya, kemudian tablik akbar di sana jam 5 selesai ya, kemudian besok malamnya kita tablik akbar di markas. Ya, niki yang di Mataram niki sebagai syiar dakwah sunnah, le markas niki sebagai terima kasih kita kepada mereka. Ya, karena luar biasa jasanya kerajaan Saudi Arabia niki menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah. Ya, soal rata-rata itu ini kan belajar di sana diberi kesempatan belajar di Madinah, iya biaya itu. Ustaz Mizano ngono endah, ya Ustaz Sofian juga demikian belajar di Mekah. Mami endah ngono belajar di Mekah. Ya, dan ustaz-ustaz yang makin niki yang LC rata-rata belajarnya dari napiarana ulama-ulama yang ada di sana. Akhirnya alhamdulillah kenal tauhid itu, kenal sunnah itu. Sebagai bentuk terima kasih itu ke jemaah tersambut rami-rami itu noh. Ya, sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau, dan kedua juga sebagai memperlihatkan perkembangan dakwah sunnah di Lombok niki. Ya, jadi sila terami-rami datang jemaah pertama le jelu Nabi pertama Senin sore. Debada sih hadir. Kemudian jelu selesai kelam Rebu le markas. Beniki dia insyaallah nanti akan ada surat edaran ya untuk menguatkan lagi
ya akik teh insyaallah mudah-mudahan teu bau rame-rame menghadiri 2 tablik akbar tersebut. Demikian para jamaah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.